Jumpa lagi ngap sekalian. Bagaimana kabar kalian setelah sekian lama berproses menempuh kekerasan hidup dengan penuh positif? Semoga kalian menduduki tahta kesuksesan yang kalian impikan ya ngap ya. Sedangkan kalian untuk kaum babuk ya, belajarlah dari hadiah Ciki gosok-gosok berhadiah. Setelah kalian menggosok sekian lama dan tulisannya ternyata coba lagi, sayang sekali Anda belum beruntung. Oke, gaskan saja. Dengan konsep dan konten dan ritme yang sama, kita akan membuat konten yang monoton sesuai dengan visi dan misi kita. Babukkan segalanya untuk mewujudkan dunia yang lebih babuk sehingga akan cepat kiamat. Di tahun baru dengan presiden baru dan dengan nafas baru serta pencapaian baru, kita akan menggali berita yang telah lalu sehingga akan sangat komparatif sekali dan sangat integralitas dan turunanitas yang sangat jelas karena berbeda dengan kemajuan yang kita alami. Kita akan mencerna berita lama sehingga sangat-sangat luar biasa. Oke, kita serahkan saja pada ahlinya. Kiasken. Baiklah, terima kasih. Di sini Mr. Riz mengabarkan. Oke gas. Dari Detik Auto, Valentino Rossi Indonesia mirip Italia tahun 80-an Sabtu. Sangat lama sekali berita ini. Oke, langsung. Jakarta, legenda balap asal Italia Valentino Rossi banyak bicara soal Indonesia saat peluncuran timnya Pertamina Enduro VR46 Racing di Regione Italia. Bahkan Rossi menganggap ada kemiripan antara Indonesia dengan negaranya di masa lalu. Pertama-tama di sesi presentasi tim tersebut, Rossi mengungkap rasa bahagianya bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan asal Indonesia, yakni Pertamina Lubricants melalui produk Pertamina Enduro. Ya, tentu saja saya bangga dengan kerjasama ini. Cerita dari tim ini sudah berjalan cukup panjang karena sudah melalui 11 musim berbeda dan sejak 2022 kami berada di MotoGP setelah sampai di Moto3, ujar Rossi saat presentasi tim VR46 Racing Team dikutip Sabtu 27 Januari. Kami selalu menjalin kerjasama dengan perusahaan yang baik di masa lalu, namun secara khusus kami lebih bangga dengan partnership Pertamina Enduro, tambahnya. Menurut Rossi, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar MotoGP di dunia. Itulah mengapa sebagai tim balap pihaknya merasa sinergitas tersebut akan berjalan baik dan bisa semakin memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Indonesia adalah salah satu tempat terpenting untuk MotoGP di dunia karena ambisinya sangat luar biasa, ungkapnya. Menariknya, di kesempatan yang sama Rossi juga berbicara pengalaman saat mengunjungi Indonesia. Dia melihat Indonesia mirip Italia pada 3 atau 4 dekade silam. Sebab ada banyak pemotor yang hobi kebut-kebutan di jalan raya. Ketika kamu menatap Indonesia dan lihat jalan rayanya, kamu akan melihat Italia tahun 90 atau 80-an. Semua orang naik motor dan ngegasnya gila-gila, full throttle, dengan helm 46. Jadi gairah MotoGP-nya sangat besar dan saya sangat senang, kata Rossi. Sebagai catatan, kemitraan VR46 Racing dan Pertamina Enduro akan berlangsung selama 3 musim nantinya. Tulisan Pertamina Enduro akan tertera secara kontras di motor dan seragam balap tim milik The Doctor tersebut. Musim depan Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan menurunkan 2 pembalap muda asal Italia, yaitu
Marco Baseschi, dan Fabio Di Gia. Sekian, Mr. Fish mengabarkan. Baik, terima kasih atas beritanya Mr. Fish. Dapat kita ketahui bahwasanya inti dari berita tersebut adalah Valentino Rossi diajak collab tim Enduro Pertamina. Dan beliau Valentino Rossi merasa sangat bangga karena diajak bermitra oleh orang Indonesia atau delegasi atau vendor besar Indonesia dalam kancah pembalap MotoGP. Dia sangat senang dan mengungkapkan berbagai argumennya, diantaranya yaitu bahwasanya Indonesia merupakan bagian yang penting di dunia MotoGP karena termasuk pemasaran terbesar dengan mungkin jumlah peminatnya yang sangat besar. Serta kemudian di kesempatan lain dan di waktu yang sama Valentino Rossi juga mengungkapkan ketika beliau berkunjung ke Indonesia bahwasanya Indonesia sangat mirip dengan Italia, tapi Italia 40 dekade silam atau kira-kira berapa? Satu dekade 40 tahun. Jadi sama Italia di tahun 80 dan 90-an, di mana beliau VR46 Valentino Rossi mengungkapkan hal demikian karena dia merasa ketika melihat Indonesia, dia melihat warga Indonesia kebut-kebutan, geber-geberan dengan miokarbunya, sehingga ia teringat kembali masa lalu dia di waktu 4 dekade silam di Italia dengan semangat membara, membalap. Akhirnya lahirlah seorang Valentino Rossi. Mungkin saja Indonesia juga akan melahirkan tersebut, Bapak Valentino Rossi ala Indonesia 40 tahun kemudian. Gigi sekali. Jadi itu inti yang dapat saya sampaikan dan dapat saya sarap dari berita Mr. Fish. Oke. Alright. Sekali lagi alright. Luar biasa sekali atas kerjasama kemitraan antara Indonesia dengan Valentino Rossi dalam ranah perbalapan pergelindingan ban motor cepat alias MotoGP alias penglihatan GP alias meripat GP. Oke, langsung saja kita bedah sehingga tidak ada inti yang dapat kita serap dari berita tadi. Valentino Rossi mengungkapkan bahwasanya Indonesia mirip dengan Italia di 40 tahun silam, sekitar 80 tahun 80-90-an saya. Ungkapan Valentino Rossi itu sangat-sangat menusuk dan sangat-sangat menjadi underlined, sangat cukup patut digarisbawahi atau ditebalkan. Karena dari berita tadi yang dapat saya terima ya, selain kemitraannya yang intinya yang sangat berkesan adalah kesan Valentino Rossi terhadap Indonesia ketika melihat Indonesia langsung bagaimana kebudayaan di jalanan utamanya, karena Valentino Rossi kan seorang pembalap, jadi dia hidupnya di jalanan, anak jalanan Italia. Wow. Dan dia mengekspresikan bahwasanya Indonesia sangat mirip dengan Italia di tahun 50 tahun yang lalu. Ini sangat-sangat penyebutannya? Bukan pencapaian, tapi sebuah derajat yang sangat tinggi. Besok 50 tahun ke depan Indonesia diharapkan mampu melahirkan Valentino Rossi melalui pengendara miokarbu yang geber-geberan seperti di Italia 40 tahun yang lalu.
Bagaimana Valentino Rossi mungkin ikut serta dalam hiruk pikuk penggeberan jalan raya dengan knalpot yang kemawel-kemawel, sehingga 40 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian lahirlah seorang Valentino Rossi, orang paling populer di Italia, dengan geberannya di MotoGP. Mungkin saja Indonesia juga bisa 40 tahun ke depan, 2045, generasi emas akan muncul seperti harapan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih.